Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fairuz Nafisah Al-Fatah, Muhammad Afnan Hidayatullah Rosyad, dan Istifa Yuning Lazuardi akan memaparkan hasil diskusi kami kerja kelompok kami mengenai teknik analisis data kualitatif. Silahkan disimak dengan baik, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan setelah kami mempresentasikannya. Teknik analisis data kualitatif ada 6. Yang pertama, teknik analisis domain. Yang kedua, teknik analisis taksonomi. Yang ketiga, teknik analisis komponensial. Yang keempat, teknik analisis isi. Yang kelima, teknik analisis tema kultural. Yang keenam, teknik analisis komparasi konstan. Di sini saya akan menjelaskan 2 teknik. Yang pertama, teknik analisis domain. Dalam analisis domain, peneliti hanya sebatas mendeskripsikan secara umum sebuah kompleksitas masalah penelitian. Tujuan teknik analisis data kualitatif untuk mencari makna umum atau gambaran umum masalah penelitian. Peneliti dapat mendeskripsikan dari berbagai aspek sesuai tujuan penelitian. Misalkan, penelitian tentang sistem kurikulum meliputi tujuan, isi, strategi, evaluasi kurikulum. Yang kedua, teknik analisis taksonomi. Taksonomi digunakan untuk mengetahui makna yang lebih terfokus, detail, dan menyentuh pada sub-subdomain dari domain masalah yang diangkat dalam penelitian. Misalkan dalam penelitian tentang sistem kurikulum, peneliti hanya mengambil domain tujuan kurikulum untuk dianalisis taksonominya. Maka peneliti harus merumuskan subdomain dari tujuan kurikulum tersebut. 3. Teknik analisis komponensial. Arah analisis komponensial adalah menemukan makna melalui identifikasi elemen kontras dalam domain yang dijadikan fokus penelitian. Karakteristik data yang dibutuhkan adalah yang bersifat investigatif. Menurut Burhan Bungin, tahap analisis komponensial terbagi dalam 3 tahapan, yaitu penggelaran hasil observasi dan wawancara, pemilihan hasil observasi dan wawancara, dan menemukan elemen-elemen kontras. 4. Teknik analisis isi. Teknik ini dikembangkan dengan landasan bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi merupakan dasar studi ilmu sosial termasuk pendidikan. Oleh karena itu, analisis isi selalu menekankan 3 aspek, yaitu objektivitas, sistematis, dan generalisasi konsep. Operasionalisasi teknik analisis ini dilakukan dengan langkah memberi lambang, simbol, kriteria, dan cek pada data yang akan dianalisis. 5. Teknik analisis tema kultural. Tujuan teknik analisis ini digunakan untuk melakukan analisis data yang tujuan penelitiannya berorientasi pada budaya, etos budaya, simbol budaya, serta interaksi budaya. Cara melakukan analisisnya dengan mencari benang merah keterkaitan antara elemen yang dikaitkan dengan nilai, etos, dan budaya. Peneliti melakukan analisis dengan pendekatan holistik. Yang keenam yaitu teknik analisis komparasi konstan. Teknik analisis komparasi konstan cocok untuk analisis penelitian yang bersifat grounded, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan atau mengkonstruksi konsep dan teori. Esensi teknik komparatif konstan adalah digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang sama untuk analisis pada waktu yang sama dan dilakukan secara terus-menerus dengan batasan selama peneliti berlangsung. Menurut G. Galasir dan Anselm ditulis Burhan Bungin, ada 4 tahap dalam analisis komparasi konstan, yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori, dan tahap menulis teori. Dari paparan teknik-teknik analisis di atas, peneliti bisa menentukan teknik analisis mana yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang dilaksanakan. Ketetapan sebuah teknik analisis diukur dari kesesuaian tujuan
dan fokus masalah dalam peneliti. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong bisa diperbaiki atau diberi masukan. Kami mohon undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.